Empati terhadap emosi orang lain adalah kemampuan untuk memahami, merasakan, dan merespons perasaan serta pengalaman emosional orang lain. Ini merupakan aspek penting dalam hubungan interpersonal dan kecerdasan emosional, membantu membangun koneksi yang lebih dalam dan lebih bermakna dengan orang lain. Berikut adalah penjelasan tentang pentingnya empati, cara mengembangkan dan menunjukkan empati, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Pentingnya empati 1. Meningkatkan hubungan interpersonal, koneksi emosional. Empati membantu membangun hubungan yang lebih erat dan penuh pengertian dengan orang lain. Kepercayaan, menunjukkan empati meningkatkan rasa percaya dalam hubungan, baik pribadi maupun profesional. 2. Mengurangi konflik. Pemahaman, memahami perspektif dan perasaan orang lain, membantu mengurangi kesalahpahaman dan konflik. Komunikasi yang efektif. Empati memungkinkan komunikasi yang lebih terbuka dan jujur, memudahkan penyelesaian masalah. Kesejahteraan emosional. Dukungan sosial. Dengan menunjukkan empati, kita memberikan dukungan emosional yang dapat meningkatkan kesejahteraan orang lain. Kepuasan pribadi. Membantu orang lain dan melihat dampak positif dari empati kita dapat meningkatkan perasaan kepuasan dan kebahagiaan pribadi. 4. Lingkungan positif. Keharmonisan. Lingkungan yang penuh empati cenderung lebih harmonis dan mendukung. Kerjasama. Empati memfasilitasi kerjasama dan kolaborasi yang lebih baik dalam berbagai konteks, termasuk di tempat kerja dan komunitas. Cara mengembangkan dan menunjukkan empati. Mendengarkan aktif, fokus penuh, berikan perhatian penuh saat orang lain berbicara, tanpa menginterupsi atau merencanakan respon saat mereka masih berbicara. Tanyakan pertanyaan. Tanyakan pertanyaan yang menunjukkan minat dan membantu orang lain menjelaskan perasaan mereka lebih dalam. 2. Mengamati bahasa tubuh dan ekspresi wajah. Bahasa tubuh, perhatikan isyarat nonverbal seperti postur, gerakan tangan, dan jarak fisik. Ekspresi wajah. Ekspresi wajah dapat memberikan petunjuk penting tentang perasaan seseorang. 3. Validasi perasaan orang lain. Pengakuan. Akui perasaan orang lain tanpa menilai atau memberikan saran yang tidak diminta. Empati verbal. Gunakan kalimat seperti, aku bisa memahami bahwa ini sangat sulit bagimu, atau aku bisa merasakan betapa bahagianya kamu. 5. Mencerminkan emosi, fleksi. Cobalah mencerminkan perasaan yang diungkapkan oleh orang lain untuk menunjukkan bahwa kamu memahami dan merasakan apa yang mereka rasakan. Ulangi kembali apa yang telah dikatakan dengan kata-katamu sendiri untuk memastikan pemahaman yang benar. 5. Membangun keterbukaan emosional. Berbagi perasaan. Tunjuk kerentanan dengan berbagi perasaanmu sendiri yang dapat mendorong orang lain untuk melakukan hal yang sama. Transparansi. Bersikap jujur dan terbuka tentang perasaan dan pengalamanmu sendiri. Implementasi empati dalam kehidupan sehari-hari. Pemimpin yang empatik, pemimpin yang menunjukkan empati cenderung lebih dihormati dan dapat membangun tim yang lebih kuat dan termotivasi. Kolaborasi tim. Anggota tim yang empatik dapat bekerja sama lebih baik, mengurangi konflik, dan meningkatkan produktivitas. Dalam pendidikan. Guru yang empatik. Guru yang menunjukkan empati dapat lebih memahami kebutuhan siswa dan menciptakan lingkungan belajar yang mendukung. Pembelajaran sosial dan emosional mengintegrasikan pendidikan tentang empati dalam kurikulum untuk membantu siswa mengembangkan keterampilan ini sejak dini. 3. Dalam kehidupan pribadi, hubungan keluarga, menggunakan empati untuk memahami perasaan anggota keluarga dan mendukung mereka dalam situasi sulit. Persahabatan yang kuat, menunjukkan empati dalam persahabatan untuk membangun ikatan yang lebih dalam dan mendukung. 4. Dukungan komunitas, menunjukkan empati kepada anggota komunitas yang membutuhkan dukungan, seperti dalam situasi krisis atau kesulitan. Kegiatan relawan, berpartisipasi dalam kegiatan relawan yang menunjukkan empati terhadap orang-orang yang kurang beruntung. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Di tempat kerja,
mengambil waktu untuk mendengarkan rekan kerja yang sedang mengalami kesulitan pribadi atau profesional, memberikan dukungan dan validasi perasaan kepada anggota tim yang merasa stres atau kewalahan. 2. Dalam pendidikan, guru memberikan waktu kepada siswa untuk berbagi perasaan mereka dan menawarkan dukungan emosional. Siswa bekerja dalam kelompok untuk menyelesaikan proyek dengan fokus pada mendengarkan dan memahami perspektif masing-masing anggota. 3. Dalam kehidupan pribadi, menghabiskan waktu berkualitas dengan keluarga dan teman, mendengarkan cerita mereka, dan memberikan dukungan emosional. Menggunakan empati dalam konflik dengan pasangan atau teman untuk memahami sudut pandang mereka dan mencari solusi bersama. 4. Dalam komunitas, berpartisipasi dalam kelompok dukungan komunitas untuk membantu orang lain mengatasi kesulitan emosional. Mengorganisir atau berpartisipasi dalam kegiatan amal untuk menunjukkan dukungan kepada mereka yang kurang beruntung. Empati terhadap emosi orang lain adalah keterampilan penting yang mendukung hubungan interpersonal yang lebih baik, mengurangi konflik, meningkatkan kesejahteraan emosional, dan menciptakan lingkungan yang positif. Dengan mendengarkan aktif, mengamati bahasa tubuh dan ekspresi wajah, memvalidasi perasaan orang lain, mencerminkan emosi, dan membangun keterbukaan emosional, kita dapat mengembangkan dan menunjukkan empati dalam berbagai konteks. Implementasi empati dalam tempat kerja, pendidikan, kehidupan pribadi, dan komunitas membantu menciptakan hubungan yang lebih kuat, mendukung, dan harmonis. Demikian, semoga bermanfaat.